Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos Siwai. Sebelumnya Bos Siwai ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe gitu kan, dan juga berkomentar di channel YouTube-nya Bos Siwai ya bro ya. Karena ini momennya masih lebaran gitu kan, makanya Bos Siwai ucapkan minal aidin wal faizin ya bro ya. Jadi buat teman-teman ya kan yang lagi santai karena ini masih masuk hari libur lebaran gitu ya bro ya, pasti teman-teman juga banyak yang masih pada merayakan hari raya Idul Fitri gitu kan bersama keluarga khususnya ya bro ya. Dan hari ini Bos Iwai ingin bahas masalah berita yang lagi viral bro, biasa. Para Bos Iwai biasanya bahas isu-isu yang lagi trending topik gitu kan, entah itu di sosial media, entah itu di kanal-kanal berita mainstream gitu kan. Nah ini tadi Bos Iwai scroll berita seperti biasa bro, ya kan itu ada berita viral di negara Vietnam bro ya, dimana di situ ada Crazy Rich gitu kan, sekaligus pengusaha dari negara Vietnam bro, yang melakukan korupsi bro, itu dengan nominal yang sangat gila bro. Ada yang memberitakan 700 triliun, ada yang memberitakan 200 triliun gitu kan, dan itu banyak banget yang memposting berita si Crazy Rich ini bro ya. Crazy Rich yang korupsinya itu nominalnya itu gila-gilaan bro ya. Nah, kenapa ini banyak yang posting gitu kan? Karena pada akhirnya itu pengadilan negara Vietnam itu bro ya, dia memvonis si orang ini gitu kan yang korupsi dengan nilai yang sangat fantastis ini bro. Itu dia akhirnya divonis dengan hukuman mati bro ya. Namanya Truong My Land gitu kan. Ya, seorang perempuan dengan usia kurang lebihnya 67 tahun kalau nggak salah bro ya. Dan ini ya kan merupakan hukuman mati ini bro, itu merupakan terobosan daripada pengadilan atau kejaksaan di negara Vietnam bro. Karena jarang sekali katanya menurut berita yang Bos Iwai baca gitu kan, itu jarang sekali di Vietnam ada seorang koruptor yang dihukum mati bro ya. Dan ini baru pertama kali bro ya, mungkin karena nilainya yang sangat fantastis tuh ya kan, 200 triliun lebih bro. Nah tentu saja gitu kan, ini mengingatkan kita gitu kan terhadap kasus yang lagi viral juga di Indonesia bro, di negara kita bro ya. Karena kemarin kita itu disuguhi sama berita tuh ya kan, tentang kasus 271 triliun. Iya kan, dimana kerugian negara itu kalau diakumulasi gitu kan itu 270 triliun lebih bro ya. Yang dimana di situ yang dilakukan oleh Herpes Moi gitu kan, suami daripada artis Sandra Dewi bro ya. Ya mungkin ini kasus di Vietnam ini gitu kan, itu bisa menjadi acuan bro ya, daripada penegak hukum di Indonesia bro ya, untuk tidak ragu-ragu lagi gitu kan, untuk memberikan hukuman yang benar-benar setimpal, iya kan, nyata, agar bisa memberikan efek jerak tuh terhadap praktek-praktek koruptor ke depan gitu ya bro ya. Karena ini nilainya nggak jauh beda gitu ya bro ya, ratusan triliun gitu ya bro ya. Dan tadi juga Bos Iwai baca beritanya gitu kan, ini si Truong My Land ini bro, itu barang buktinya bro ya, yang disita oleh Kejaksaan Agung Negara Vietnam gitu kan, itu barang buktinya aja sampai kurang lebihnya 6 ton bro ya, diangkut ya kan pakai truk gitu kan, pakai sejenis mobil box gitu bro. Itu barang buktinya sampai 6 ton gitu kan, dan ada lebih daripada 2000 orang bro yang dipanggil oleh pengadilan negara Vietnam untuk menjadi saksi daripada kasus korupsi ini bro, karena nilainya ini sangat-sangat gila gitu ya bro ya. Bahkan ini jadi sejarah terbesar negara Vietnam gitu kan, dimana ada kasus korupsi yang nilainya itu bener-bener gila bro ya, ratusan triliun bro ya. Dan pada akhirnya ini si Truong ini bro itu dihukum mati gitu kan. Nah Bos Iwai juga coba untuk menyelami daripada kenapa ini berita di Vietnam ini gitu kan, itu bisa viral di negara kita bro ya, di Indonesia gitu kan. Kenapa? Karena masyarakat menyangkut pautkan, iya kan, kasus korupsi di Vietnam dengan di kita, karena nilainya sama-sama fantastis tuh ya kan, dan gak jauh beda gitu kan daripada kasus korupsi timah kemarin bro ya kan. Bahkan sekarang beritanya masih viral gitu kan. Seharusnya masyarakat Indonesia juga gitu kan harus tetap vokal dan mengawal daripada kasus ini bro ya. Ya meskipun kita ini orang miskin gak ada hubungannya sama mereka, tapi kita ini sebagai rakyat bro ya harus vokal agar hukum itu benar-benar ditegakkan, agar hukum itu benar-benar adil gitu ya bro ya. Sekarang kan di kita kan banyak meme ya kan,
maling ayam digebukin ya kan, maling pengedar ganja timbang selinting 2 linting digebukin, bahkan di BAP-nya juga sambil ditabok-tabokin bro. Itu maling maling kotak amal ditabok-tabokin. Ini maling duit negara 271 triliun, itu harusnya jangan diistimewakan bro ya. Ya kalau bisa sih ditabokin juga gitu ya bro ya. Itu kan baru namanya adil gitu ya, itu baru namanya hukum yang adil gitu kan. Jangan ya maling-maling kelas cere, iya kan, dihakimi gitu kan, bahkan sampai diinjak pakai kursi meja itu pas di BAP gitu kan. Tapi ini giliran maling-maling duit negara yang nilainya gila-gilaan ini bro, itu kenapa harus dispesialkan? Kan itu pertanyaan kita sebagai masyarakat gitu ya bro ya. Hari ini Bos Iwai nggak mau bahas masalah pilpres yang masih berlangsung gitu kan, karena lepas siapapun yang menjadi presiden gitu kan, hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya ya bro ya. Karena kan katanya kita negara hukum yang demokratis gitu ya bro ya. Yang mungkin hanya ini gitu kan yang ingin Bos Iwai bahas. Jadi buat teman-teman, lepas siapapun yang kita pilih sebagai presiden ya kan, dan siapapun yang jadi, kita harus melek hukum dan harus menyuarakan agar hukum itu harus diselenggarakan ya kan seadil-adilnya gitu ya bro ya. Terutama oleh para pejabat kita bro. Dan kita ingin lihat perkembangan kasus korupsi yang merugikan negara itu 270 triliun lebih ya bro. Kita lihat perkembangannya seperti apa, dan vonis nanti yang dikeluarkan itu juga seperti apa ya bro ya. Dan mudah-mudahan Bos Iwai mendorong untuk para penegak hukum kita gitu kan, agar berani untuk mengambil terobosan gitu kan. Ya hukum mati aja udah, kayak di Vietnam gitu ya bro, yang dialami oleh si crazy rich pengusaha gitu kan, si Truong itu bro ya. Dan dan juga memberikan efek jerah untuk para pelaku-pelaku koruptor ke depan gitu ya bro ya. Jadi buat teman-teman, karena ini masih lebaran gitu kan, sekali lagi Bos Iwai ucapkan minal aidin wal faizin ya bro ya. Buat teman-teman semua yang sudah nonton video Bos Iwai ucapkan terima kasih banyak ya bro ya. Dan yang belum subscribe silakan subscribe, like dan komen ya bro ya. Oke bro, dah.